Kali ini saya akan membahas tentang manajemen organisasi. Pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses untuk pengendalian yang dimulai dari perencanaan dan perorganisasian terkait dengan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang bermacam-macam. Pengertian menurut para ahli. Henry Fayol. Manajemen organisasi adalah seluruh aktivitas yang diawali dari perencanaan atau planning, mengorganisir atau organizing, mengkoordinir atau koordinasi, dan pengawasan atau controlling. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut dilakukan guna untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Ludger M. Gulick. Sementara itu, Ludger M. Gulick berpendapat bahwa manajemen organisasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan planning atau perencanaan, organizing atau merorganisasi elemen yang ada di dalamnya, staffing atau sumber daya, atribut tenaga kerja, directing atau pengarahan, coordinating atau mengkoordinasi, reporting atau pembuatan laporan kinerja, hingga membuat budgeting atau membuat anggaran. Tujuan manajemen organisasi. 1. Membangun hubungan serta koordinasi yang baik antara divisi dan karyawan. 2. Meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dengan mengadakan penyediaan keamanan dan persatuan antara karyawan. 3. Menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, dan menularkan aura yang positif. 4. Mendorong karyawan agar bisa lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 5. Agar mencapai tujuan utama perusahaan dengan melakukan secara efisien dan efektif mungkin dengan membentuk karakter karyawan. Struktur dan manajemen organisasi, yaitu paling atas direktur utama, bawahnya direktur, lalu dibagi menjadi 3. Di bawah manajer pemasaran ada divisi pemasaran, di bawah manajer ada divisi, dan di bawah manajer produksi ada divisi produksi. Dalam struktur organisasi tersebut, direktur utama bertugas sebagai pemimpin perusahaan. Direktur haruslah bertanggung jawab kepada direktur utama. Dalam menjalankan tugasnya, direktur membawahi manajer pemasaran, manajer, dan manajer produksi. Tiap manajer membawahi divisi sesuai dengan bidangnya. Misalnya, manajer pemasaran memimpin divisi pemasaran untuk melakukan pemasaran produksi, sedangkan manajer membawahi divisi untuk mengatur pegawai. Manajer produksi bertanggung jawab atas divisi produksi barang suatu perusahaan. Peran manajemen organisasi. Adanya manajemen bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berperan untuk melaksanakan tahapan atau fungsi manajemen dalam sebuah organisasi. Jika manajemen organisasinya baik, maka tujuan organisasi atau perusahaan bisa tercapai. Manajemen juga turut berperan dalam menentukan kegiatan atau langkah apa saja yang dianggap efisien dan efektif untuk perusahaan. Fungsi manajemen organisasi. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi paling utama dari manajemen organisasi. Perencanaan berarti membuat sasaran, capai tujuan, cara pengembangan dan pembentukannya. Planning juga merupakan cara paling baik untuk mencapai tujuan dan menerapkan strategi organisasi. 2. Perorganisasian atau organizing. Pengorganisasian mengacu pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Organizing juga berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Ekonomi kepegawaian.
atau staffing. Kepegawaian atau karyawan merupakan sumber daya terpenting dalam sebuah organisasi. Staffing mencakup perekrutan, seleksi, pemerolehan, pelatihan, dan penilaian karyawan. Kepegawaian menjadi salah satu penentu keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya. 4. Pengarahan atau directing. Pengarahan biasanya dilakukan oleh manajer. Tugasnya memberi instruksi, membimbing, serta meninjau pegawai sebagai salah satu cara mencapai tujuan. Directing harus dilakukan dengan baik karena menjadi penentu keberhasilan organisasi selain kepegawaian. 5. Motivasi atau motivating. Motivasi diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Motivating ini diperlukan supaya karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan baik sehingga dengan demikian tujuan perusahaan tercapai. 6. Pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan berarti organisasi melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Actuating menekan pada kegiatan kumpulan orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 7. Pengawasan atau controlling. Pengawasan berarti manajer mengawasi bagaimana proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai. Controlling juga termasuk penentuan apakah tujuan organisasi bisa tercapai dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.